Halo guys, jadi di sini kita dari kelompok 6 TPH dengan saya Putri Kaila dengan NIM 177. Nama saya Nayaka dengan NIM 173. Nama saya Diandra dengan NIM 180. Nama saya Samuel Tarhambiarto dengan NIM 175. Nama saya Aska dengan NIM 204. Dan satu teman kita namanya Najib. Ini. Oke, dah selesai. Dah, oke. Jadi guys, kita di sini lagi ada di sebuah lahan kacang tanah, di mana kacang tanah ini berada di Gedongan Lor, Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Dan di sini perkiraan untuk luas lahannya itu 100 meter persegi dan perkiraan untuk populasi tanaman kacangnya itu sekitar 4.000 tanaman kacang. Jadi guys, pas aku kena hama dari salah satu yang menyerang tanaman kacang. Ini merupakan hama yang sering kita lihat, yaitu ulat bulu ya. Jadi guys, di lahan kacang tanah ini diselingi oleh tanaman seling, yaitu berupa ubi kayu. Dan di pinggir-pinggirnya itu ada tanaman rumput gajah. Di sini untuk tanaman kacang tanah dengan luas lahan 100 meter persegi dan populasi sekitar 4.000 tanaman. Ini di sini kita lagi mengobservasi atau melihat-lihat hama yang menyerang tanaman kacang tanah di sini. Oleh karena itu, berikut kita tampilkan hama-hama yang menyerang tanaman kacang tanah di dekat Wedomartani ini. Belang hijau atau yang memiliki nama latin berupa Oxia cervile merupakan serangga yang dapat ditemukan di alam terbuka dan dapat menimbulkan ancaman pada tanaman perkebunan seperti kacang tanah. Belalang hijau sendiri dapat menimbulkan berupa gejala seperti menggerogoti daun dan batang tanaman, dan gejala yang ditimbulkan berupa yaitu adanya bekas lubang, bekas gigitan di daun dan di batangnya. Dan biasanya belalang ini memiliki tipe mulut berupa mulut mandibula. Yang kedua ialah ulat pemakan daun. Ulat pemakan daun ini seringkali disebut dengan Doleschalia bisadidae. Ulat ini sering memakan daun-daun pada tanaman budidaya seperti tanaman kacang ini. Tanaman yang terserang hama ini beberapa hari dapat menjadi gundul. Selain itu, ulat ini ternyata juga menyerang tanaman hias. Bukan hanya sekedar tanaman budidaya kita. Selanjutnya, hama yang kami temui di lahan adalah walang sangit. Walang sangit dengan nama latin Leptocoryza oratorius merupakan hama yang menyerang tanaman kacang tanah dan umumnya hama tersebut menyerang pada fase panen dengan cara menghisap, yang mengakibatkan perubahan warna pada biji kacang tanah menjadi hitam. Untuk mengatasi serangan hama tersebut, para petani biasanya meletakkan kapur barus di sekitar tanaman kacang tanah yang sudah dipanen. Yang dapat dilakukan yang pertama itu praktik pertanian organik. Dengan mengadopsi praktik pertanian organik dapat mengurangi penggunaan pestisida kimia, pemupukan organik, dan penggunaan bahan-bahan alami dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih seimbang. Yang kedua itu pemanfaatan tanaman penutup tanah. Tanaman penutup tanah dapat membantu mempertahankan kelembaban tanah, meningkatkan kesuburan, dan memberikan tempat bagi musuh alami hama. Yang ketiga, penggunaan pestisida nabati. Penggunaan pestisida nabati atau ekstrak tumbuhan tertentu yang memiliki sifat atau repelan atau toksik terhadap hama dapat menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Yang keempat, pengenalan musuh alami. Peningkatan keberadaan musuh alami hama seperti membiarkan beberapa bagian lahan tanaman tetap alami untuk mendukung kehidupan predator alami. Lalat predator. Lalat predator dikenal sebagai anggota keluarga Syrpidae, sering disebut sebagai lalat serangga bunga. Meskipun mereka terlihat seperti lebah, mereka sebenarnya merupakan predator yang sangat efisien.
mangsa lalat predator di kebun kacang. Yang pertama, kutu daun. Lalat predator memangsa kutu daun yang seringkali menjadi hama utama pada tanaman kacang. Mereka menyerang dan mengonsumsi kutu daun, membantu menjaga populasi hama ini agar tidak meledak. Yang kedua, telur hama. Selain kutu daun, lalat predator juga berfokus pada telur hama seperti ulat atau serangga kecil lainnya yang dapat merugikan tanaman kacang. Kemudian, peran lalat predator sebagai musuh alami. Yang pertama, pengendalian populasi hama. Lalat predator berperan sebagai pengendali populasi hama tanaman kacang. Dengan mengonsumsi hama, mereka membantu menjaga keseimbangan ekosistem di kebun dan mencegah wabah hama yang merugikan. Kedua, perlindungan tanaman kacang. Tanaman kacang mendapat perlindungan alami dari serangga hama berkat lalat predator. Dengan meminimalkan populasi hama, tanaman dapat tumbuh dengan lebih sehat dan menghasilkan hasil yang lebih baik.